alfadhu at-tahammuli wal ada. Jadi setelah membahas mursal dan juga setelah membahas mu'an'an, kita akan pindah pembahasan tahammul. Tahammul ini ketika seorang rawi ini meriwayatkan atau menerima hadis dari orang lain, lalu dibawa tuh hadis. Nah, ini namanya tahammul. Ketika orang atau seorang rawi ini meriwayatkan hadis, ini namanya ada. Jadi ketika menerima hadis namanya tahammul, ketika meriwayatkan hadis namanya ada. Nah, sekarang ada lafaz-lafaz tahammul. Ketika menerima hadis, rawi hadis ini mengatakan apa? Akhbaroni, kadang sami'tu, kadang hadatsani, kadang amba'ani, ya seperti itu. Berikut adalah lafaz-lafaz tahammul dan ada, dan ini berpengaruh pada hadis. Ya, berpengaruh. Jadi kalau misalkan hadatsani beda dengan yang lain. Jadi ada runtutan kuatnya hadis di balik dari alfadz tahammul. Idza qara'a asy-syaikhu wa ghairuhu yasma' yajuzu lirrawi ay yaqul haddatsani aw akhbarani. Apabila gurunya itu yang baca hadis, lalu yang lain mendengar, ya seperti guru mengajar memberikan hadis, yang lain murid-muridnya semuanya mendengar, maka murid-muridnya ketika memberikan hadis dari guru tadi, maka dia bisa mengatakan haddatsani syekh misalkan. Anggap yang ngajar misalkan atau yang memberikan hadis gurunya adalah Ahmad, jadi bisa mengatakan haddatsani Ahmad atau akhbarani Ahmad. Qala wa in qara'ahu 'ala syekh fayaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani li'annahu lam yuhaddithu. Ini adalah mustalah ulama usul dan juga mustalah ulama mustalahil hadis. Kenapa kok membedakan seperti ini? Biar bisa diketahui dan akan berdampak, pengaruhnya akan berdampak pada hadis itu sendiri. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan haddatsani seakan lebih kuat daripada akhbarani. Kenapa? Karena kalau menggunakan akhbarani bisa saja yang meriwayatkan hadis yang membaca bukan gurunya. Ya. Yang baca adalah rawi tersebut. Hanya gurunya mendengar. Ya, misalkan Abdurrahman Shaleh yang meriwayatkan hadis dari gurunya Ahmad. Tapi yang baca ketika itu hadisnya adalah Abdurrahman Shaleh. Kemudian gurunya yang meneliti bacaannya. Oh, ini benar. Maka ketika itu Abdurrahman Shaleh ketika ingin meriwayatkan hadis dari Ahmad, maka tidak boleh mengatakan hadatsani. Dia hanya bisa mengatakan akhbarani. Kenapa? Karena gurunya tidak mentasdis, tidak membicara, tidak membaca hadis yang dia riwayatkan. Wa minhum man ajaza haddatsani. Ada yang mengatakan boleh haddatsani. Jadi ikhtilaf ulama ya kalau dianya yang baca. Qala al-Mahalli, al-Imam Jalal al-Mahalli wa alaihi urfu ahli al-hadis. Lianna al-qasd al-i'lam bir-riwayah 'an asy-syekh. Jadi al-Imam Jalaluddin al-Mahalli berkomentar akan masalah ini yang membolehkan mengatakan haddatsani. Itu boleh. Kenapa? Karena maksud dari tahdis atau memberikan hadis itu hanya sebatas iklam bir riwayah. Artinya saya mendapatkan hadis ini dari guru saya Ahmad. Entah itu menggunakan akhbarani atau hadatsani. Qala wa in ajazahu asy-syekh min ghairi qira'atin fa innahu yaqulu ajazani au akhbarani ijazah. Ya, misalkan ada gurunya Ahmad datang, tapi Ahmad tidak membacakan hadis itu, tapi langsung memberikan ijazah. Ajaztuka kitabi wa kullu masmu'ati hadza. Ajaztu laka kullu masmu'ati hadza. Jadi ketika murid tersebut ingin memberikan hadis dari kitab ini, maka jangan mengatakan akhbarani atau hadatsani, tapi ajazani au akhbarani ijazatan.
Jadi kenapa kok lafaz-lafaz seperti ini penting? Karena ini berdampak pada hadis itu sendiri. Ya, kalau misalkan antar bertentangan antara hadis A dengan B, tapi yang A menggunakan hadatsani, tapi yang B mengatakan akhbarani ijazatan, otomatis yang didahulukan adalah yang hadatsani. Ya.